Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung ya, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik yang memprogram mata kuliah media penyiaran. Jadi kali ini saya akan membuat materi kuliah yang pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan kita yang kedua kan akan digantikan nanti insya Allah hari Senin, kan pertemuan kita yang ketiga tentang media publik ya. Jadi media publik sebagai lembaga media publik, jadi sebagai media penyiaran. Jadi dan nanti kan kita akan ada kunjungan di salah satu stasiun TV di Kota Palopo. Jadi nanti insya Allah materi ini mungkin akan lebih dulu saya share nanti ya melalui akun YouTube saya. Nanti bisa menjadi bahan untuk dibaca-baca sebelum kita berkunjung ke stasiun TV nanti. Baik, jadi hari ini tentang lembaga penyiaran publik sebagai media penyiaran. Jadi sesuai dengan judulnya ya, lembaga penyiaran publik. Jadi makanya kenapa saya nanti mengajak adik-adik untuk berkunjung ke Ratona TV di salah satu stasiun TV di Kota Palopo. Baik. Oke, lembaga penyiaran publik. Jadi kalau di Indonesia itu lembaga penyiaran publik itu yang termaksud lembaga penyiaran publik itu cuma ada dua. Jadi kalau lembaga penyiaran itu kan ada lembaga penyiaran swasta, jadi ada yang disebut lembaga penyiaran publik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, lembaga penyiaran publik itu hanya TVRI atau Televisi Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Jadi TVRI ini kan pusatnya di Jakarta, begitu juga RRI, dan di daerah-daerah itu adalah cabangnya. Jadi menurut undang-undang penyiaran di Indonesia bahwa yang memenuhi standar sebagai media publik itu adalah hanya ada dua, jadi RRI dan TVRI ya. Baik. Jadi lembaga penyiaran publik kalau di Indonesia itu kan diatur oleh undang-undang. Nah, sebenarnya beberapa negara yang lain, kalau yang saya baca di beberapa artikel ya, bahwa negara lain itu ternyata memiliki perbedaan dengan kita mengenai media lembaga penyiaran publiknya. Nah, kalau di negara lain salah satunya itu di Jerman ya, yang pernah saya baca bahwa lembaga penyiaran publiknya itu dia bisa mengkritik pemerintah. Jadi karena memang dia sebenarnya didirikan oleh pemerintah, tapi tidak bisa dikontrol oleh pemerintah seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia kan ya kita tahu sendiri, jadi masih dikontrol oleh pemerintah. Jadi kayak TVRI itu kan, makanya kenapa dia tidak maju, salah satunya itu karena memang dia tidak bisa mengembangkan diri kan. Kalau media publik itu ya, lembaga penyiaran publik itu ya dia menyorotnya ke hal-hal yang bersinggungan dengan kepentingan publik, jadi bukan kepentingan pasar semata. Jadi memang sih harus menyasar pasar, tapi ternyata kalau media penyiaran publik ini dia harusnya dia lebih kayak bersifat kayak NGO gitu, yang ke masyarakat banget. Jadi sasaran utamanya itu bukan hanya sekedar pasar. Beda kalau yang kayak stasiun swasta yang kayak sekarang ya kayak RCTI kan ada sinetron ya, ada iklan banyak, ada apalagi kayak siaran-siaran infotainment kayak konser musik, gosip-gosip selebriti dan segala macamnya. Nah, kalau itu kan di media swasta ya, lembaga penyiaran swasta itu kan ada banyak. Tapi kalau TVRI kan tidak ada yang seperti itu. Jadi dan TV publik memang lembaga penyiaran publik ya memang harusnya seperti itu. Jadi tidak berorientasi pada pasar. Hanya saja kan permasalahannya adalah, makanya kenapa walaupun TVRI itu menjadi lembaga penyiaran pertama yang ada di Indonesia ya, yang
di kemunculannya itu bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, hampir bersamaan, duluan lebih sedikit ya. Tapi ternyata malah lebih maju lembaga-lembaga penyiaran publik yang berstatus swasta. Kenapa? Karena mereka memiliki modal yang besar dan memang jadi dia benar-benar sasar pasar dengan modalnya yang besar. Nah, otomatis kalau yang memiliki modal yang besar, peralatannya juga mumpuni, SDM-nya juga pasti akan dipilih yang terbaik dengan gaji tinggi. Sementara kayak di TVRI, ternyata lembaga penyiaran publik yang kayak TVRI dan RRI itu, mereka itu ada beberapa karyawannya justru berstatus PNS. Dan saya pernah ya baru-baru ini tahun lalu lah, bulan November itu saya ke RRI Mamuju, itu saya bertanya, ini status karyawannya bagaimana, apakah PNS? Katanya kami itu pegawai BUMN. Jadi statusnya pegawai BUMN yang digaji seperti PNS. Tapi kalau yang petinggi-petingginya yang kayak di TVRI itu, kalau saya baca di undang-undangnya ya, di penjelasan undang-undangnya, bahwa ternyata mereka itu berstatus sebagai PNS. Jadi kalau PNS itu kan agak susah, langkahnya itu kayak langkahnya untuk sesuatu itu kayak terkontrol begitu, karena memang dia kan pegawai negeri sipil, jadi kayak tidak bebas. Padahal media itu ya, kenapa adanya media itu supaya ada kebebasan pers. Tapi kalau sudah dikekang pers, ya maka ya itu bukan lagi media tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, seperti itu ya. Oke. Nah, lembaga penyiaran publik ini diperlukan oleh negara karena tadi untuk menyeimbangkan. Jadi sebenarnya dia itu fungsi utamanya sebenarnya kan sebagai corong gitu. Jadi maksudnya ya tidak berpihak kepada masyarakat dan selalu menampilkan kayak pemberitaan yang bisa menyorot kinerja pemerintah, bisa juga misalkan untuk kepentingan publik gitu ya. Nah, kemudian jadi saya membuat materinya, nanti saya kirim ke ketua kelasnya ya, ketua angkatannya. Nah, lembaga penyiaran publik ini mempunyai 4 prinsip. Jadi yang pertama, siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi ingat ya, tadi lembaga penyiaran publik itu ada 2, ada RRI dan TVRI. Kalau yang lain itu jadi dia lembaga penyiaran publik yang berstatus swasta ya. Nah, jadi kedua, siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional. Ya, kita lihat sendiri kan bagaimana TVRI ya. Hanya kan ya tadi yang saya bilang bahwa media itu memang selalu identik dengan kemajuan teknologi ya, media penyiaran gitu. Jadi ya kalau tertinggal dan besar pengaruh oleh modal. Jadi karena biaya produksi itu tidak murah, mahal ya, seperti itu. Dan sekarang ini kan siaran itu identik dengan rating. Jadi kalau ratingnya turun ya maka siaran itu lembaga penyiaran tersebut menjadi kalah begitu di pasar. Jadi sekarang karena kita berada dalam pengaruh ekonomi liberal ya, jadi ya seperti ini saat ini. Jadi semuanya dikontrol oleh orang yang memiliki modal. Makanya kan stasiun TV swasta itu kan pemiliknya ya para taipan, para orang-orang kaya ya, yang memiliki modal besar. Oke. Tadi yang ketiga, programnya harus mencerminkan identitas budaya nasional. Yang keempat, penyajian siarannya hendaknya bervariasi. Jadi lembaga penyiaran publik ini diharapkan memiliki 4 prinsip tadi ya. Nah, oke, jadi
ada dua ya, RRI sama TVRI ya. Nah, ini diatur dalam undang-undang. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana konsekuensi dari lembaga penyiaran publik. Jadi menurut Effendi, lembaga penyiaran publik ini memiliki 4 konsekuensi. Yang pertama, akses publik, yaitu adanya kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses stasiun televisi atau radio tersebut. Maksudnya ada ini semua orang bisa mengaksesnya. Nah, secara praktis, jadi berarti bersedia untuk mendirikan stasiun hingga ke pelosok-pelosok gitu. Jadi kayak misalkan milik BUMN juga kan, misalkan ya, ini kita keluar dari media penyiaran dulu ya sebentar. Misalkan Telkomsel, kenapa Telkomsel kok mahal ya, lebih kayak XL apa segala macam murah, tapi Telkomsel itu kan menembus sampai pelosok-pelosok. Jadi ya konsekuensinya harus mahal. Jadi dan itu belum bisa masuk ini TVRI. Dan ya sekarang kenapa radio kayak RRI, kalau saya waktu masih kecil ya, apalagi Ramadan itu selalu identik tuh dengan radio, walaupun bukan Ramadan sih, karena orang tua juga kalau di rumah kami sampai saat ini tidak ada televisi ya, karena memang cara pandang orang tua bahwa televisi itu tidak penting ada di rumah. Orang tua kami tidak memandang bahwa televisi itu tidak penting di rumah, makanya dari kecil kami biasanya mendengarkan radio. Jadi kayak kalau pulang sekolah ada ini kayak ada acara-acara siang hari ya, radio biasanya sore-sore itu ada acara untuk anak-anak TK dulu saya ingat. Itu sekarang sudah tidak ada radio itu karena bergeser tadi masuk TV swasta. Jadi TV swasta itu menjangkau pelosok-pelosok karena mereka memiliki modal. Sementara TVRI, kalau di kampung saya itu TVRI katanya orang kampungku tuh kayak bataku begitu, kretek-kretek begitu ininya siarannya, karena memang tidak terjangkau di pulau-pulau karena mahal biayanya ya. Nah, itu lagi tadi karena orang bersaing menggunakan modal, sementara TVRI dan RRI ini kan sudah dilepas menjadi perusahaan sendiri walaupun didirikan oleh pemerintah. Nah, dan pemerintah sudah menyetop dana walaupun masih ada ya disubsidi. Tapi ya begitulah dilemanya. Jadi di sisi lain kayak terlambat begitu mau melakukan perubahan begitu ya. Semoga nanti ke depannya TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa mensejajarkan diri dengan media-media swasta ya, media penyiaran swasta. Oke, tadi yang pertama ya tentang 4 konsekuensi. Yang kedua, penggunaan dana publik. Nah, dana operasional lembaga penyiaran publik utamanya berasal dari dana publik, baik yang dikelola negara, misalnya APBN, maupun penghimpunan dana yang dilakukan lembaga penyiaran publik bersama publiknya, misalnya melalui sponsor yang tentu saja. Jadi sponsor ini ada konsekuensinya. Jadi ya dulu kan kalau kayak di RCTI itu tidak ada iklan-iklan. Jadi menurut saya baca ya hasil penelitian bahwa dulunya itu RCTI itu tidak ada iklannya, hanya karena mereka butuh dana operasional maka ya sudah dimasukkan iklan. Nah, kan kalau di TV swasta kan iklannya luar biasa banyak sekali. Dan itu saya punya kawan dulu waktu kuliah itu, beliau kan orang Kementerian Kehutanan, katanya mereka buat iklan di TV itu sampai habis miliaran, itu hanya beberapa menit. Jadi luar biasa sekali mahalnya media ini, karena memang peralatan yang digunakan itu luar biasa. Jadi kamera kecil biasanya itu ya sampai ratusan juta harganya itu ya, karena memang kan teknologi itu mahal ya. Makanya orang-orang yang menciptakan teknologi itu ya luar biasa sekali. Maksudnya kalau dia muslim, adik-adik kan semua muslim ya, teman-teman ini semua muslim yang mengambil mata kuliah ini, bahwa kalau orang muslim itu berpikirnya kayak misalkan penemu pesawat, jadi bukan dua bersaudara ya, sejauh sebelum mereka muncul itu ilmuwan muslim sudah menemukan itu. Beliau itu terinspirasi dari
kok Rasulullah bisa Isra Mi'raj menggunakan menggunakan hewan tunggangan yang dikirim bersamaan dengan Jibril, ya, yang datang bersamaan dengan Jibril. Nah, itu jadi terinspirasi dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jadi itu begitu ilmuwan muslim berpikirnya bahwa mereka membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, kayak misalkan Ibnu Sina, bapak kedokteran, ya, atau Al-Jabar yang kita sekarang nikmati komputer, internet dan segala macamnya, itu kan butuh ilmu matematik, dan yang menemukan ilmu matematika, aljabar, algoritma itu adalah ilmuwan muslim yang taat, masya Allah. Jadi mereka itu saya pernah dengar kisahnya bahwa para ilmuwan muslim itu berpikir gini, kayak misalkan penemu jam, ya, dia berpikir begini, kenapa saya ingin membuat jam, saya ingin umat muslim itu tidak kesusahan menentukan waktu sholatnya. Ya, masya Allah sekali. Jadi adik-adik, teman-teman, ya, belajar di prodi penyuluhan itu jangan hanya sekedar supaya bisa menjawab soal. Kalau di mata kuliah saya kan jarang, ya, saya kasih ujian, paling tugas-tugas harian. Kenapa saya selalu memberikan tugas supaya adik-adik belajar, supaya teman-teman belajar banyak membaca, karena teman-teman belajar di sini, ya, jangan hanya sekedar untuk ujian, jangan hanya sekedar supaya bisa dapat A, tapi nanti bagaimana apa yang adik-adik dapat dari saya, dari dosen-dosen yang lain, itu bisa bermanfaat untuk hidup adik-adik nanti. Tidak hanya sekedar misalkan setelah dapat nilai A, IP-nya bagus, terus nanti dapat IPK terbaik, lulusan terbaik, lalu dapat pekerjaan yang baik, itu terlalu pendek kalau itu yang adik-adik pikirkan, yang teman-teman pikirkan. Jadi apapun yang adik-adik teman-teman dapatkan itu harusnya menjadi sesuatu yang bisa mengubah. Jadi kenapa saya memang sangat killer begitu dengan masalah nilai, karena bagi saya nilai itu, ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Kalau misalkan adik-adik atau teman-teman tidak pantas mendapatkan nilai A misalkan, loh, kenapa saya harus memberi nilai A begitu, karena nanti, ya, pertanggungjawabannya saya yang akan tanggung. Teman-teman tidak mungkin datang membela saya, karena ini kasihan, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi, ya, seperti itulah konsekuensinya. Maksudnya karena saya juga sebenarnya tidak mau menilai adik-adik dari angka-angka, tidak mau menilai dari ujian-ujiannya. Hanya kan masa dengan hal-hal kecil saja itu teman-teman tidak bisa berbuat yang lebih baik, bagaimana dengan hal-hal besar? Nah, harapan bidang pertanian itu di pundak teman-teman itu luar biasa sekali, karena, ya, sekarang ini kan teman-teman lihat bagaimana keadaannya di media penyiaran kita harusnya disiarkan berita-berita pertanian, bagaimana mengajari petani, tapi justru program-program siaran yang tidak begitu bermanfaat, lelucon-lelucon yang tidak membawa faedah sama sekali. Jadi sungguh media penyiaran di Indonesia itu seperti sampah begitu, ya, kata kasarnya, ya. Jadi kayak, ya, udah nyampah aja tuh di siaran-siarannya, kayak tidak bermanfaat, hanya sekedar mengejar rating, mengejar uang begitu, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut, ya. Nah, yang ketiga adalah konsekuensi penyiaran publik, lembaga penyiaran publik, yaitu tuntutan akan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam hal ini ada dua, yaitu lembaga penyiaran publik harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program acaranya. Nah, walaupun kita sekarang kan ada KPI, ya, komisi. Kenapa ada KPI? Karena memang lembaga-lembaga penyiaran itu tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau lembaga-lembaga penyiaran itu bertanggung jawab, maka tidak perlu ada KPI, tidak perlu dipantau. Mereka akan tahu sendiri tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab memberikan siaran-siaran yang bermanfaat, yang mendidik. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan, seperti itu. Jadi kalau
semua lembaga penyiaran itu menyadari bahwa dia punya tanggung jawab sosial, bahwa apa yang akan disiarkan itu akan dicontoh, akan diambil oleh generasi-generasi muda yang mengaksesnya. Itu harusnya walaupun tidak ada KPI, walaupun tidak diawasi, dia juga akan sadar sendiri bahwa ini tanggung jawab sosial saya, tanggung jawab sosial kami. Tidak boleh memberi siaran yang tidak berfaedah, ya, seperti itu. Kemudian jadi pertanggungjawabannya itu secara moral dan nilai publiknya serta akuntabilitas dalam hal operasional lembaga penyiaran tersebut, misalnya dalam penggunaan dana. Jadi penting nilai-nilai moral. Jadi mungkin orang-orang sekarang beranggapan dunia maya, dunia pertelevisian, dunia apa itu harus bebas dari nilai moral. Padahal tidak bisa. Nilai moral itu harus mengontrol segala sisi kehidupan, segala aktivitas, segala teknologi. Kalau orang tidak lagi berstandar pada moral, maka akan kacau balau, ya seperti saat ini orang menganggap bahwa moral itu hanya ada di masjid, moral itu hanya ada di kelas-kelas kuliah, kelas-kelas sekolah, moral itu hanya ada di rumah misalkan. Padahal moral itu, nilai-nilai moral itu harusnya ada di segala sisi kehidupan dan segala aktivitas, ya. Oke, yang keempat, adanya keterlibatan publik. Nah, jadi konsekuensinya itu publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam lembaga penyiaran publik, dan lembaga yang bersangkutan harus siap dan bersedia dengan keterlibatan masyarakat. Bagaimana dengan lembaga penyiaran di Indonesia? Jadi sama sekali tidak melibatkan, padahal harusnya konsekuensinya menjadi lembaga penyiaran publik itu harus bisa melibatkan masyarakat, ya. Oke. Selanjutnya pengaturan lembaga media penyiaran. Nah, jadi lembaga media penyiaran ini akan menjadi ruang strategis yang diperebutkan oleh para pemilik modal sampai kapanpun. Kenapa? Media itu bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah jelaskan ya di video sebelumnya bahwa media itu bisa mengubah cara berpikir pemirsanya. Lihatlah bagaimana remaja, padahal budaya di rumahnya tidak seperti itu, tapi pas dia lihat di TV apa yang diucapkan di pemain sinetron, apalagi sinetron, ya, luar biasa sekali. Banyak sekali hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa betapa mengerikannya akibat dari kecanduan sinetron. Jadi perilaku menyimpang itu luar biasa karena tidak ada lagi kontrol orang tua. Jadi anak-anak dibiarkan menonton televisi. Makanya saya bersyukur walaupun kadang ya waktu kecil dulu pergi nonton juga sama keluarga, tapi setidaknya tidak ada di rumah kami televisi. Jadi berbeda lah kalau punya televisi sendiri, kan bebas mengakses. Sementara kalau hanya datang nonton di rumah tante atau rumah tetangga, ya, itu akan berbeda ininya, suasananya, atau kita ya tidak bisa bebas menonton apa saja seperti itu. Oke, jadi lembaga penyiaran publik ini juga ternyata memang harus diatur. Kenapa? Karena tadi sebenarnya pada dasarnya karena lembaga penyiaran publik ini belum bisa dipercaya untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab sosialnya, ya, sehingga memang harus ada aturan. Oke. Namun, jadi karena ini lembaga penyiaran publik, itu memang konsekuensinya adalah jika dibuatkan aturan maka harus dilihat, karena jangan sampai ada hak-hak media yang harusnya tidak diatur, malah diatur oleh pemerintah seperti itu, ya. Misalkan menggunakan media untuk kepentingan kampanye kayak pemerintah yang sedang berkuasa begitu, kayak ada kampanye terselubung, itu kan harusnya tidak boleh dilakukan. Nah,
Jadi pendapat ahli mengatakan bahwa pengaturan tentang pengaturan lembaga penyiaran publik milik negara harus memberikan penegasan bahwa sisi komersial lembaga penyiaran sebagai sebuah industri tetap harus mendapat perhatian. Jadi ya itu tadi yang saya jelaskan di awal ya. Dia butuh dana operasional, karyawannya butuh digaji, butuh peralatan baru misalkan yang lebih canggih, ya kan, butuh perluasan wilayah jangkauan. Nah itu kan semua butuh modal. Makanya seharusnya memang difasilitasi, jadi jangan sampai dibatasi seperti itu ya. Kan kalau TVRI RRI itu kayak terkesan dilepaskan gitu, padahal kan luar biasa sekali banyak manfaatnya. Orang tua kita dulu banyak yang kayak petani itu dulu kan ada siaran pedesaan, ada siaran pertanian gitu. Jadi banyak dulu, hanya tergeser ya. Oke. Jadi hal yang paling penting menurut Ardianti, hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam pengaturan lembaga penyiaran publik adalah tetap menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dasar penyiaran publik, yaitu lebih mengutamakan program-program yang berkualitas, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah negara, terus mengekspresikan keanekaragaman budaya serta mencerminkan identitas nasional. Nah, identitas nasional kita kayak apa? Sopan santun, menghargai nilai-nilai moral, sopan santun ya. Jadi nah bagaimana dengan pertelevisian kita, kayak acara-acara yang tidak bermanfaat itu, merendahkan orang lain, itu kan bukan budaya Indonesia. Jadi bukan, tidak mencerminkan kepribadian nasional ya. Kan negara kita ini ya negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jadi jangan terlalu membanggakan bahwa nanti negara yang terlalu terikat, kan banyak ya yang berpendapat seperti itu, bahwa negara yang terlalu menjadikan agama misalkan sebagai aturan, itu negara yang tidak maju. Itu pemahaman yang salah. Itu orang-orang seperti itu kurang jauh mainnya ya. Jadi dia kurang piknik istilahnya tuh, piknik menimba ilmu. Jadi justru negara-negara yang diatur dengan aturan agama itu luar biasa sekali majunya, karena segala sisi kehidupan kan Allah yang atur. Jadi untuk apa menyombongkan diri kayak negara-negara di Eropa itu? Justru sekarang mereka malah melirik bagaimana menerapkan Islam, bagaimana menerapkan aturan-aturan yang sebenarnya itu aturan Islam seperti itu ya. Jadi kayak di Jepang itu kan bersih ya, itu kan konsep Islam, bersih, tepat waktu, itu kan konsepnya Islam. Jadi Islam ini aturan-aturan agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan ya. Namun kita sebagai Muslim mengakui bahwa aturan Islam itu sangat komprehensif, segala sisinya diatur, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jadi hal-hal kecil aja diatur, apalagi hal-hal besar ya. Oke. Kemudian poin berikutnya, ini sebuah analisa ya tentang TVRI. Jadi temanya itu lembaga penyiaran publik Indonesia dalam persimpangan idealisme. Ngeri ya. Ya, jadi TVRI dalam proses transformasinya menjadi stasiun penyiaran publik yang operasionalnya semakin terseok-seok semenjak perubahan statusnya menjadi sebuah lembaga penyiaran publik. Jadi ya mahfum saja, dahulu dana yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai operasional TVRI ini saja masih belum cukup. Apalagi dengan perubahan statusnya menjadi stasiun penyiaran publik yang seperti yang diamanatkan Undang-Undang tahun 2021 nomor 32 dan nomor 13 tahun 2005 bahwa TVRI diharuskan berdiri mendanai dirinya sendiri. Ya tega juga ya pemerintah sebenarnya, karena kan TVRI itu tidak merasa siap, makanya kan dia terbelakang. Karena tidak merasa disuruh berubah, tapi tidak dipersiapkan untuk perubahannya itu, makanya kan menjadi kalang kabut seperti itu. Nah, kemudian
Alternatif yang kini ditempuh agar dapat membiayai operasional stasiun penyiaran ini adalah salah satunya dengan mulai diterimanya spot iklan komersial. Sebenarnya tadi sudah di awal ya saya jelaskan ya, bahwa ya dulu kan TVRI tidak pakai iklan, tapi ya sekarang ya terpaksa, karena mau bagaimana lagi kan, lembaga itu harus terus jalan, dan ininya apa, dana operasionalnya juga dibutuhkan untuk menjalankan itu. Jadi ya memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan di tengah persaingan gempurannya stasiun-stasiun TV nasional yang mereka punya modal besar ya. Oke. Jadi ada beberapa pakar komunikasi mengkritisi bahwa ya sebaiknya memang TVRI melaksanakan prinsip-prinsip penyiaran. Hanya saja ya itu tadi memang sebenarnya kendalanya itu karena kita sekarang kan sistemnya peratingan, ya rating. Jadi ya kalau kamu nggak punya modal ya nggak bisa terkejar itu rating, maka akan ketinggalan. Ya seperti itu. Nah begitu juga kenapa sih penyuluhan harus belajar media penyiaran ya. Jadi sekarang di eranya sekarang ya, pemanfaatan media yang harusnya sih untuk mengedukasi petani juga bisa melalui media siaran seperti televisi. Hanya saja ya kita lihat kan sekarang malah penuh dengan sinetron yang tidak bermanfaat itu ya. Oke, selanjutnya kebijakan ekonomi politik stasiun penyiaran publik. Nah, jadi melalui sudut pandang ekonomi politik, media kita, yaitu media publik kita itu TVRI itu, dia sebagai sebuah stasiun penyiaran publik, kira-kira sudah sudah bisakah dikatakan sebagai media penyiaran publik. Jadi itu yang menjadi permasalahannya sekarang, karena itu tadi media penyiaran publik itu kan harusnya dia mandiri secara modal, secara biaya operasional. Hanya saja ya kita lihat TVRI bagaimana ya. Nah jadi ternyata ya dana operasional TVRI ini mulai dicabut itu tahun benar-benar nggak dikasih lagi tuh mulai tahun 2012. Jadi ya wassalam, nggak ada lagi ya. Karena tadi itu sebenarnya karena sudah banyak ini kan kayak politisi-politisi begitu ya, kalau dia biarkan media lembaga penyiaran publik itu terus menduduki posisi teratas, ya dia bisa tersudut. Tapi kalau dia memiliki TV-nya sendiri kan ya kegiatan-kegiatannya dia bisa tampilkan di TV-nya ya. Ya begitulah kejamnya kapitalisme ya. Jadi orang berpikir liberal, dan sekarang zamannya para pemilik modal di sistem kapitalisme sekarang sedang berkembang ya. Kita tidak bisa berbuat banyak juga. Yang penting yang harus kita lakukan adalah setidaknya kita tidak menjadi beban gitu. Jadi lakukan yang terbaik sebagai warga negara yang baik. Jadi jangan lagi ditambah-tambah misalkan teman-teman yang membuat konten-konten di media sosial yang tidak bermanfaat, hanya bisa menjadi sampah ya. Sebaiknya ya tidak usah lagi ada yang seperti itu. Ya saya juga akhir-akhir ini memilih untuk memberikan materi melalui video ya, dan yang saya upload di YouTube yang
saya melihat resah juga sih, karena kan YouTube sekarang sudah menjadi media penyiaran sebagai media baru ya. Karena saya lihat video-videonya tuh kayak prank apa segala macam tuh kayak nggak bermanfaat begitu, buat apa? Tapi penontonnya luar biasa, jutaan ya. Jadi kualitas penonton kita itu luar biasa sekali begitu. Hal-hal yang remeh-temeh kok ditonton. Saya lihat judul-judulnya itu ngapain, review-review apa segala macam. Itu kayak kok kayak nggak ada pekerjaan begitu ya. Bagaimana mau maju kalau kita semua nyampah gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai media penyiaran publik. Semoga siapa tahu ada teman-teman yang berminat bergabung di media ya nanti setelah lulus. Kalau dulu kakak-kakak tingkat saya di penyuluhan itu waktu S1 ya, itu banyak yang menjadi wartawan. Nah, wartawannya dia khusus wartawan pertanian. Jadi kayak berita-berita tentang pertanian itu dia yang pergi liput, karena memang dia anak pertanian. Jadi masih sebentar kuliah tapi juga menjadi wartawan. Jadi sebenarnya anak-anak penyuluhan pertanian ini, prodi penyuluhan pertanian itu banyak sekali peluangnya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi penyuluh, tapi menjadi penyuluh itu adalah saya anggap sebuah kemuliaan, karena dari para penyuluh lah nanti inovasi-inovasi pertanian dari para peneliti, dari balai penelitian itu diturun, karena penyuluhlah sebagai jembatannya. Jadi penyuluh juga bisa menjadi sebuah media penyiaran yang berbentuk makhluk hidup yang akan menyampaikan berita-berita tentang pertanian agar pertanian di Indonesia makin maju, pertanian Indonesia semakin jaya. Jadi penyuluhnya berkualitas, petaninya sejahtera, karena kita ingin menolong petani ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga. Itu tidak ada tugasnya karena kan sudah ada nanti tugas media penyiaran ya. Tugas nanti setelah kunjungan sudah saya berikan di ketua kelasnya. Oke, jika ada yang masih ingin dipertanyakan nanti ditanyakan melalui WA saya. Ya, makasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, jangan hanya untuk nilai, tapi untuk bekal kehidupan teman-teman ke depannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.